hati yang penuh kasih ya Bapa. Oh, kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Berikan pada kami Amin. hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang gagal, mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hatimu Yesus Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Adulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Mampukan kami dan tolong kami ya Tuhan. Berikan pada Ya Tuhan. hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hatimu Yesus Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Adulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Keberanian bagi kami. Roh yang rela melayani Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, itu yang Haleluya. Betapa hati kami sungguh rindu menyenangkan hati lewat mentaati segala tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kerjakan sampai kepada hari yang terakhir. Itulah hari kedatangan Tuhan kembali. Rasa hormat syukur kami persembahkan melalui pujian pengagungan kami. Dan kami juga tetap rindu haus akan firman-Mu.
yang selalu mengajar kami dan memberikan kami pengertian, pemahaman yang lebih dalam lagi, supaya kami mempersiapkan diri menjadi satu umat yang layak, yang kudus di hadapan-Mu ketika Engkau datang kembali. Untuk itu kami butuh firman Tuhan. Urapilah pemberitaan firman-Mu, urapi juga kami sekaliannya, terkhusus juga hamba-Mu secara pribadi. Biarlah hidup ini Engkau layakkan, pakai, gunakan menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan. Engkau yang semakin bertambah-tambah, biar hidup ini semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami siap mendengar serta menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita umat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Ya, puji Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu dan terus melimpah-limpah bagi kita hingga pada kesempatan sore hari yang indah ini, di tengah-tengah ibadah kita yang kedua yang boleh terselenggara. Semua berkat kasih dan anugerah Tuhan, kiranya melalui ibadah kita semakin dibangun terus dalam persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Dan hari demi hari kita semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan tentunya untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kembali yang akan datang dalam kemuliaannya. Saya selalu menyampaikan bahwasanya inti daripada pengikutan kita, pelayanan kita, inti daripada iman kita, pengharapan kita, kasih kita, saudara, bahkan sampai kepada pengorbanan kita adalah kita siap menyambut Tuhan yang akan datang kembali. Ya, walaupun kita banyak mendengarkan firman Tuhan, arahan-arahan firman Tuhan, bahkan banyak tema-tema firman Tuhan yang kita dengarkan, tetapi yang menjadi inti daripada semua itu adalah gereja yang siap di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Tidak salah menyampaikan firman, baik mengenai berkat, mengenai kesembuhan, mengenai mujizat, mengenai pemulihan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi di atas semuanya itu, gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus tetap dimotivasi, diarahkan, diingatkan soal kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi, sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Saya sudah sampaikan dari kitab Injil Matius pasal 24 sebagai khotbah Yesus yang terakhir ketika dia ada di bumi ini, sebelum dia ditangkap, mati, disalib, lalu bangkit dan naik ke sorga. Saudara yang terkasih, dalam Matius pasal 24 Yesus menyampaikan khotbahnya tentang akhir zaman. Ya, tanda-tanda kedatangannya dan juga tanda-tanda daripada kesudahan zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan saya sudah sampaikan dalam 3 tanda utama. Tanda yang pertama adalah tanda-tanda secara umum, baik gempa bumi, kabar-kabar yang menakutkan, mencemaskan, soal perang, ya saudara, bahkan juga penyakit, sampar dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda secara umum. Lalu tanda-tanda yang kedua ada di tengah-tengah gereja, di mana gereja itu mengalami hujan awal dan hujan akhir. Gereja yang mengalami hujan awal, maka gereja akan bertumbuh. Gereja yang mengalami hujan akhir, maka gereja akan berkualitas, siap dituai oleh Tuhan pada waktu kedatangannya kembali. Jadi 2 hujan ini harus dialami oleh gereja, baik hujan awal maupun hujan akhir. Lalu tanda yang ketiga menjelang kedatangan Tuhan itu, saudara, pohon ara itu harus melembut, melambangkan bangsa Israel yang akan melembutkan hati, tidak lagi mengeraskan hati, tetapi terbuka hati di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan kepada mereka, dimulai daripada nenek moyang mereka. 3 tanda inilah sebagai tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu sebabnya khotbah dalam Matius 24 itu nanti akan ditutup oleh Yesus dengan perumpamaan-perumpamaan dalam Matius pasal 25. Perumpamaan yang pertama itu adalah 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana.
Apa tujuan perumpamaan ini? Supaya gereja Tuhan betul-betul mempersiapkan diri dan tetap berjaga-jaga seperti 10 gadis yang sedang menanti. Jangan sampai pelitanya padam. Maka 5 gadis yang bijaksana itu masuk. Kenapa? Karena pelitanya tetap menyala dan ada minyak dalam buli-buli sebagai persiapan dalam menyambut mempelai itu. Apakah mempelai itu datang pada malam hari, pada tengah malam, pada larut malam, atau pada pagi-pagi buta, tetapi dia sudah memiliki persiapan, kekuatan supaya pelitanya tetap menyala. Artinya gereja Tuhan tidak hanya menyala sampai sekarang, tetapi kita juga harus mempersiapkan kekuatan ganda yang ekstra untuk kita boleh terus kuat di dalam Tuhan, melewati masa-masa yang sukar, bahkan yang tersulit sekalipun, sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Haleluya. Dan perumpamaan yang kedua yang disampaikan oleh Yesus itu adalah soal hamba-hamba yang menerima talenta. Dan talenta itu harus dikembangkan, talenta itu harus dikelola. Ini menggambarkan gereja Tuhan yang sudah menerima pemberian-pemberian daripada Tuhan. Apakah itu firman Allah, apakah itu Roh Kudus, apakah itu karunia-karunia, apakah itu berkat-berkat, kemampuan, kekuatan, kesehatan, waktu-waktu yang Tuhan beri harus dipergunakan melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Jangan sampai apa yang Tuhan beri, yang digambarkan bagaikan talenta itu kita pendam, kita tanam, sehingga kita tidak berbuat sesuatu. Kita tidak melayani, kita tidak aktif di dalam Tuhan. Maka nanti hamba yang demikian akan dilempar ke dalam perapian. Dan Tuhan tutup khotbahnya itu dengan berbicara tentang penghakiman yang terakhir. Matius pasal 25 ayat 31 sampai kepada ayatnya yang ke-46 itu ditutup dengan penghakiman yang terakhir. Ya, penghakiman yang terakhir. Dikatakan bahwasanya kedatangan Yesus kembali sebagai Raja dalam kemuliaannya akan diiringi oleh para malaikat-malaikatnya. Maka malaikat, penghulu malaikat utama itu nanti akan meniup sangkakala untuk menyerukan bahwasanya penghakiman Tuhan sudah tiba waktunya. Maka dikumpulkanlah semua orang, dikumpulkanlah segala bangsa untuk dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Jadi sebelum Tuhan datang kali yang kedua, gereja sudah harus dipersiapkan dan tetap berjaga-jaga. Yang kedua, sebelum kedatangan Tuhan kembali, gereja Tuhan harus tetap aktif dalam pelayanan, aktif dalam persekutuan, aktif dalam mengembangkan. Jangan katakan cukuplah sampai di sini pelayananku, cukuplah sampai di sini, tetapi kembangkan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Haleluya. Maka yang terakhir dia tutup dengan cerita tentang penghakiman. Matius pasal 25 dari ayat 31 sampai kepada ayat 46. Tadi pagi saya berikan temanya pemisahan kekal. Iya, pemisahan kekal. Dari ayat 31 kita awali. Demikian firman Tuhan. Iya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, Iya. dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, Iya, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dia yang akan datang bersama-sama dengan para malaikat-malaikat. Dan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Maka hal yang pertama yang akan dia lakukan pada waktu kedatangannya itu adalah mengadakan pemisahan. Dia akan pisahkan antara orang benar dengan orang jahat. Dia akan pisahkan antara domba dengan kambing. Dia akan memisahkan antara orang-orang benar dengan orang-orang fasik. Dia pisah. Ini hal yang pertama yang akan dilakukan. Ya, kita lanjutkan dulu ayatnya yang ke-32 sampai 33.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, Ya. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, Akan dipisahkan seorang demi seorang. Terus sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, kalau dalam Yesekiel 34 itu dikatakan domba dengan domba pun dipisah. Domba yang baik dengan domba yang nakal. Apalagi domba dengan kambing akan dipisah. Ya, terus ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Ditempatkanlah domba di sebelah kanan. Terus dan kambing-kambing di sebelah dan kirinya. kambing-kambing di sebelah kirinya. Puji Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, hal yang pertama yang akan dilakukan nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua adalah pemisahan. Dia akan pisahkan. Ya. Dikumpulkanlah segala bangsa. Lalu dipisahkanlah antara domba dengan kambing. Domba ditaruh di sebelah kanan, sedangkan kambing ditaruh di sebelah kiri. Ya, dikumpulkan segala bangsa, tetapi dipisah. Kalau dalam Matius pasal 24 dalam ayat 31 dikatakan, ia akan kumpulkan orang-orang pilihannya dari segala 4 penjuru bumi. Itulah nanti domba-domba yang ditaruh di sebelah kanan. Sedangkan kambing-kambing itu digambarkan juga nanti seperti ilalang yang akan ditaruh di sebelah kiri. Ya. Dalam Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dikumpulkanlah dalam satu tempat. Siapa yang dikumpulkan pertama-tama? Orang-orang pilihan. Jadi bukan sembarangan, tidak. Tapi orang-orang pilihan. Gereja, jemaat yang betul-betul terpilih. Terpilih tentu karena ada kualitasnya. Terpilih karena kudus. Iya, baik itu di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 maupun juga dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi dipilih karena kudus. Saudara yang terkasih, kalau tidak kudus tidak akan dipilih. Gereja yang dipilih itu adalah gereja yang kudus. Kalau soal dihimpun dalam satu himpunan, dalam satu gereja, saudara, semua bisa dihimpun. Tetapi nanti yang akan Tuhan asingkan itu menjadi orang-orang pilihannya adalah orang-orang kudus. Saya selalu menyampaikan, gereja itu adalah tempat mengumpulkan, memanggil segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa dari latar belakang yang berbeda, dari tingkat pendidikan yang berbeda, ya saudara, dari pemahaman-pemahaman yang berbeda, bahkan dari banyak latar belakang yang berbeda, dihimpunkanlah dalam gereja. Lalu dalam gereja lah disortir. Maka nanti ketika Tuhan datang kembali akan dipisahlah mana domba, mana kambing. Mana orang-orang kudus disebutkan sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sedangkan orang-orang yang tetap hidup dalam dosa ini nanti akan dilemparkan ke dalam perapian neraka. Dalam Matius 13 juga diangkat satu perumpamaan tentang pukat yang dilabuhkan ke laut lalu menangkap banyak ikan. Ketika ikan itu ditangkap dengan pukat, ditariklah ke tepi pantai. Maka di sana nanti akan disortir. Saudara, saya kutip Matius pasal 13 ayat 47 sejenak. Demikian firman Tuhan. Iya.
Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, Ya. lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ya, ingat ya, perumpamaan tentang kerajaan surga. Seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut dan mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ini bicara tentang jiwa manusia. Ya, saudara yang terkasih, ikan yang dimaksudkan di sini ini menggambarkan manusia. Jangan pikir di surga itu perlu ikan kakap, ikan bawal, ikan benggol, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Tapi ikan di sini menggambarkan manusia. Pukat ini adalah gambaran gereja. Gereja itu mengumpulkan berbagai jenis manusia. Dimulai dari anak-anak, orang muda, remaja, orang tua, laki-laki, perempuan, tingkat pendidikan yang berbeda, suku, kaum, bangsa yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, cara menangkap yang berbeda, bagaikan ikan-ikan berbagai jenis yang dikumpulkan oleh pukat itu. Setelah itu terus, Setelah penuh, ya, pukat itu pun diseret orang ke pantai. ya, Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, terus, dan ikan yang tidak baik mereka buang. iya. Setelah penuh pukat itu, maka diseretlah ke tepi pantai, lalu dipisahkanlah antara ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Ya. Jadi pukat itu ketika dilakukan ke laut sama seperti jala menangkap banyak ikan. Ya. Dan berbagai jenis ikan. Ada ikan yang berkualitas, ikan yang mahal, ada ikan yang kurang mahal. Ada ikan yang bisa dikonsumsi, ada yang tidak. Ada ikan yang berguna, ada yang tidak. Haleluya. Tidak menutup kemungkinan ubur-ubur pun dapat di situ. Tidak menutup kemungkinan ikan butal pun dapat di situ. Ya, saudara. Jadi tidak heran kalau ada jemaat butal yang masuk. Ya, ada jemaat yang bagaikan ikan kakap yang punya kualitas. Masuk. Jadi gereja itu bukan tempatnya orang-orang kudus. Kalau sudah masuk ke gereja sudah kudus semuanya. Enggak. Ya, enggak, saudara. Penyanyi-penyanyi ini belum tentu kudus. Pemain musik ini apalagi. Hehe. Haleluya. Iya. Jadi jangan kira kalau sudah masuk gereja, oh kudus malaikat. Enggak. Iya, sudah. Enggak. Ya. Pemain musik saja bisa main musik sambil ngantuk. Bisa saja. Tapi mudah-mudahan enggak. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara yang terkasih, ya, sudah sambil main musik. Ya apalagi kalau hanya mendengarkan seperti ini. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Sedangkan murid langsung dari Yesus, si Petrus saja pun bisa ketiduran. Sama-sama berdoa. Ya, apalagi kalau dengan pendeta Sindaga, belum ada apa-apanya, saudara. Nah, langsung dengan Yesus pun sama-sama berdoa, bisa ketiduran. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, daging memang lemah. Ya, ayat pembela. Ya, ayat pembela. Tapi ingat, gereja itu bagaikan pukat, mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan, mengumpulkan berbagai-bagai jenis manusia dengan latar belakang, dengan prinsip yang berbeda-beda dan banyak perbedaan-perbedaannya. Tetapi setelah masuk ke dalam gereja, barulah masuk surga. Ya, saudara, barulah nanti akan dipilih. Maka ketika Tuhan datang kembali, di sanalah nanti akan dipisah. Mana ikan yang baik, mana yang tidak. Mana jemaat yang kudus, mana jemaat yang cemar, mana jemaat yang hidup dalam kebenaran, mana jemaat yang hidup dalam kefasikan. Dipisah. Oleh sebab itu dilanjutkan dalam ayat berikutnya.
Ayat ayat berikutnya. 49. Ya, demikian. Demikianlah juga pada akhir zaman, Ya. malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Malaikat-malaikat akan datang. Pada waktu kapan itu? Ketika Tuhan datang kembali. Dia akan diiringi oleh para malaikat-malaikatnya. Maka hal yang pertama yang dilakukannya adalah memisahkan antara orang benar dengan orang jahat. Haleluya. Ya, kalau sekarang masih bisa bersama-sama dalam pukat, masih bisa bersama-sama dalam gereja, sama-sama beribadah, sama-sama melayani, sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan. Tetapi ketika dia datang kembali, maka akan terjadilah pemisahan. Itulah hal yang pertama yang akan dilakukan Tuhan bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Dipisahkanlah antara orang benar dengan orang-orang jahat. Terus Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Iya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan di gigi. sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi kalau selama masih di bumi ini, sebelum Tuhan datang, masih bersama-sama, dikumpulkan bersama-sama. Baik orang benar maupun orang jahat masih kumpul bersama, beribadah bersama, melayani bersama, berdoa bersama, bersekutu bersama. Tapi saat Tuhan datang kembali, terjadilah pemisahan. Pemisahan adalah hal yang paling menyedihkan. Karena akan dipisahkanlah orang-orang yang terdekat. Ya, orang-orang yang terdekat. Saudara yang terkasih, dikatakan dalam Injil Lukas pasal 17, ada dua orang di tempat tidur. Satu diangkat, satu ditinggal. Sampai diberikan gambaran, dua orang di tempat tidur. Berarti ini menunjukkan kepada nikah, suami istri. Suami istri. Suami istri pun kalau tidak sama-sama menjadi orang pilihan, maka satu akan diangkat, satu akan ditinggal. Kecuali sama-sama menjadi orang pilihan. Ya, Lukas pasal 17, saya kutip dulu. Pasal 17 ayat 34. Demikian, Ya. aku berkata kepadamu, Ya. pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, Ya. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini saudara, dua orang di tempat tidur. Satu orang diangkat, satu ditinggal. Ya, nggak tahu apakah yang tinggal ini suami atau istri. Ya, tapi yang jelas kalau sama-sama menjadi orang pilihan pasti akan sama-sama terangkat. Haleluya. Ya, sama-sama hidup dalam kebenaran, sama-sama kudus. Maka saya selalu menyampaikan, jaga kekudusan nikah, supaya kita sama-sama diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Jangan sampai satu diangkat, satu tertinggal. Kalau kita naik ke atas, ada satu peringatan di situ dalam ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Lot Tuhan selamatkan dari penghukuman. Api belerang yang menimpa Sodom Gomora. Tetapi istri Lot itu tertinggal menjadi tiang garam. Oleh sebab itu diberikan gambaran. Ya sudah, dikatakan dalam ayat yang berikutnya tadi, dalam ayatnya yang ke-34, ada dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Jangan sampai suami istri ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Karena tidak sama-sama mempersiapkan diri. Berbahagialah yang suami istri bisa sama-sama terangkat. Sama-sama di bumi, sama-sama di sorga. Haleluya. Haleluya. Makanya ingatkan pasangannya, jangan sampai engkau tertinggal kawan. Kau teman pewaris dari kasih karunia di bumi dan di sorga. Haleluya. Ya,
Jangan berpikir seperti ini, tak apa-apalah engkau tertinggal. Karena di sana ada 7 bidadari yang sedang menyambut. Nggak ada ajaran Alkitab seperti itu. Haleluya. Haleluya. Iya, karena di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Nggak ada kawin mengawinkan di sorga. Jangan mimpi disambut oleh bidadari di sorga. Jangan sampai pikiran kita tersesat. Amin. Amin. Jangan katakan tidak enak dalam kekristenan ini. Tidak ada yang menyambut di sorga. Saya mau sampaikan, di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan. Tapi di sorga itu kita hidup seperti malaikat. Dan tugas kita adalah menyembah Tuhan siang dan malam dalam kemuliaan. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan keindahan apapun di bumi ini. Ya, dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya, tetapi nanti ketika kita dibawa dalam kemuliaannya, maka kita akan melihat dengan kekaguman yang penuh ya, akan rencana Tuhan yang sudah dipersiapkan dari sejak dunia ini dijadikan. Haleluya. Nah, dikatakan bahwasanya 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Betapa sedihnya pemisahan ini. Pemisahan kekal. Dan tidak akan pernah bertemu sampai selama-lamanya. Dalam ayat 35 dilanjutkan, 2 orang. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Iya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang sedang menghilang katanya, bukan menghilang, menghilang. Menghilang itu artinya menggiling. Ya, ini bicara tentang dalam pekerjaan. 2 orang sedang bekerja, sama-sama bekerja. 1 diangkat, 1 ditinggal. Terus 2 orang di ladang. Kalau ada 2 orang di ladang, Iya. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Yang disampaikan, yang ditekankan di sini adalah soal pemisahan. Betapa sedihnya ketika pemisahan itu terjadi. Dan ingat, hal yang pertama yang akan Tuhan lakukan bersama dengan para malaikat-malaikatnya ketika Tuhan datang kembali adalah pemisahan. Seerat apapun hubungan kita di bumi ini, kalau kita tidak sama-sama dipersiapkan untuk masuk dalam kemuliaannya, toh kelak akan terpisah. Sampai dikatakan hubungan suami istri lah hubungan yang paling erat, yang paling kuat. Tetapi kalau tidak sama-sama mempersiapkan diri, maka akan 1 akan tertinggal, 1 diangkat. Baik orang tua dan anak. Oleh sebab itu kita persiapkan nikah kita supaya betul-betul nikah kita menjadi nikah yang siap sedia dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali. Baik suami istri, orang tua, bahkan anak-anak kita persiapkan. Mungkin ketika belum terjadi hal itu seperti belum terasa kesedihannya dalam hidup kita. Tetapi ketika itu terjadi, contohnya saja kalau bencana terjadi atau malapetaka terjadi, saudara, mungkin ada anak yang terhilang, ada anak yang hanyut dihantam banjir bandang. Tangisan itu bisa pecah karena sedihnya perpisahan itu. Apalagi perpisahan yang kekal, yang tiada ampun, saudara, pada waktu kedatangan Tuhan kembali. Dan ingat, hal yang pertama yang Tuhan lakukan bersama dengan para malaikatnya, memisahkan antara domba dengan kambing, gandum dengan ilalang, antara gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh, antara ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Itu dipisah. Setelah pemisahan,
maka Tuhan akan menghakimi. Dia akan menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya. Kembali dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 dari ayatnya yang ke-35 sampai kepada ayatnya yang ke-45, maka mereka akan dihakimi. Baik domba yang di sebelah kanan itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan dikatakan, hai engkau yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Sebab ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku menjadi orang asing kamu memberi aku tumpangan. Maka kepada domba yang di sebelah kanan itu dibawa masuk dalam kerajaan yang sudah Tuhan persiapkan. Tetapi kepada kami yang di sebelah kiri dikatakan, enyahlah dari hadapanku, engkau yang terkutuk, tercampur ke dalam perapian yang kekal, yang sudah disediakan kepada iblis dan para malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar engkau tidak memberi makan, ketika aku haus engkau tidak memberikan aku minum, ketika aku telanjang engkau tidak memberikan aku pakaian, engkau tidak menyambut aku ketika aku menjadi orang asing. Maka mereka dihakimi seturut dengan perbuatannya. Hal yang sama juga, kita akan dihakimi seturut dengan perbuatan kita. Dan kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan perbuatan. Dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 dalam ayatnya yang ke-10, setiap orang akan dihakimi oleh Allah dan diberikan bagiannya seturut dengan perbuatannya, apakah baik ataupun jahat, katanya. Ayat 10 saja. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, Iya. supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya terus, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, Iya. baik ataupun ya, jahat. sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ketika nanti akan dihakimi, saudara, dihakimi seturut dengan perbuatannya. Kalau perbuatan baik, maka Tuhan balas dengan kebaikan. Kalau perbuatan jahat, Tuhan balas dengan penghukuman. Kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita. Maka apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini, itu menentukan bagian kita. 3 hal yang akan Tuhan lakukan ketika Dia datang. Yang pertama, mengadakan pemisahan. Hal yang kedua yang akan dilakukannya adalah menghakimi semua orang seturut dengan perbuatannya. Lalu yang ketiga, memberikan bagian kepada tiap-tiap orang seturut dengan apa yang dia lakukan ketika dia di bumi. Puji Tuhan, saudara. Kembali kita memperhatikan. Ya. Matius pasal 25 tadi, ayat 31 sampai kepada ayat 46. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali dan penghakiman yang terakhir yang akan berlangsung. Dan ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dari cerita ini. Hal yang pertama, saudara, seperti Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Demikian juga segala bangsa nanti akan dikumpulkan untuk dihakimi. Nah, itu hal yang pertama yang perlu kita ingat. Ya, seperti Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Injil itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Mau diterima atau tidak, mau berkembang atau tidak di tengah-tengah bangsa itu, tetapi Injil itu harus sampai kepada segala bangsa. Bisa ditangkap? Amin. Iya. Matius pasal 24 ayat 14 mencatat, Injil kerajaan ini
harus diberitakan kepada segala bangsa. Barulah kesudahan segala sesuatu. Coba ayatnya yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, Ya. menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil itu atau kabar baik itu, kabar kesukaan itu harus menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Apakah bangsa itu mau menerima atau tidak? Itu persoalan belakang. Apakah Injil itu berkembang di tengah-tengah bangsa itu atau tidak? Itu persoalan berikutnya. Tetapi yang jelas, Injil ini harus sampai kepada segala bangsa. Kepada segala bangsa Injil itu harus disampaikan. Mau diterima atau tidak, mau berkembang atau tidak, itu persoalan berikutnya. Tetapi yang jelas, sebagaimana Injil harus sampai kepada segala bangsa, maka segala bangsa juga harus dihakimi. Dihakimi dengan apa? Dihakimi dengan Injil. Maka tadi dikatakan dalam Matius pasal 25. Kembali Matius 25. Ayat 32, saudara perhatikan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu kita ingat, kita ketahui, seperti Injil disampaikan kepada segala bangsa, demikianlah segala bangsa akan dihakimi. Tidak akan ada satu bangsa pun yang lolos dari penghakiman. Semua akan dihakimi. Nah, hal yang kedua yang perlu kita ingat, kita pahami, ya, bahwasanya semua orang harus meresponi Injil. Semua orang harus meresponi Injil. Sebab semua orang akan dihakimi. Siapapun dia harus meresponi Injil. Karena semua orang akan dihakimi. Saya tidak perlu kutip dari Injil Matius bahwasanya firman itulah yang menjadi hakimnya. Ya, tetapi yang jelas siapapun dia seharusnya meresponi Injil. Siapapun kita, saya dan saudara, seharusnya kita meresponi Injil. Karena semua kita juga akan dihakimi. Ya. Kembali tadi dalam ayat 32 dikatakan, ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Seorang demi seorang akan dihakimi. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, semua orang harus meresponi Injil itu. Karena semua kita akan dihakimi. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami bahwasanya dalam ayat 33, coba sebentar ayat 33 saya kutip. Ayat Demikian. 33, ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Domba-domba di sebelah kanan, terus dan kambing-kambing di sebelah kirinya. kambing-kambing di sebelah kiri. Sekali lagi naik ke atas, 32. Perhatikan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, Ya. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, Memisahkan mereka seorang dengan seorang. Penghakiman itu seorang demi seorang akan diperhadapkan dengan penghakiman, ya, dan dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Seperti seorang gembala memisahkan domba dengan kambing. Bagaimana kita meresponi firman itu atau tidak? Kita pun akan dihakimi seturut dengan respon kita. Rasul Paulus pernah menyinggung kepada jemaat di Roma.
Dalam Roma pasal 2, dalam ayatnya yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kasih karunia Allah? Iya, saudara. Setiap kita mendapat kesempatan untuk mendengar Injil, setiap kita mendapat kesempatan untuk meresponi Injil, setiap kita mendapat kesempatan untuk diselamatkan melalui Injil, tetapi adakah kita menanggapi, meresponi Injil itu atau tidak? Apakah kita terbuka hati terhadap Injil itu atau tidak? Maka nanti ketika masa penghakiman itu, setiap kita akan dituntut pertanggungjawaban tentang respon kita terhadap Injil itu. Kita kembali dulu sebentar kepada Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Demikian, Haleluya. Ya. maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Ya. kesabarannya dan kelapangan hatinya? Ya, terus. Tidakkah engkau tahu Terus. bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan Tuhan itu menuntun engkau kepada pertobatan. Tuhan masih memberikan kita kemurahan. Kita masih diberikan umur panjang. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Tetapi dikatakan tadi dari atas, maukah engkau menganggap sepi? Apakah kita terbuka hati atau menutup hati? Seharusnya Injil yang disampaikan kepada segala bangsa harus diresponi oleh setiap orang. Tetapi kalau kita menganggap sepi, merasa tidak perlu dengan Injil, tidak mau tahu dengan Injil, tidak terbuka hati terhadap Injil, tidak memiliki respon yang bergairah terhadap Injil, nanti mungkin sekarang belum. Ketika kita tidak mau tahu dengan Injil itu, penghukuman belum. Ya. Tetapi nanti ketika masa penghakiman itu, tidak akan ada pengampunan, tidak ada kesempatan untuk diperbaiki. Kalau menganggap sepi. Dan dilanjutkan dalam ayat 5-nya. Dalam ayat 5-nya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Tuhan beri kesempatan, sebanyak kesempatan untuk bertobat. Ya, kesempatan untuk bertobat. Kenapa kita gak langsung mati binasa? Karena Tuhan masih beri kesempatan. Kadangkala kita jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan masih beri kesempatan. Andai Tuhan itu dengan begitu kejam, tampil dengan kekerasannya, begitu kita berdosa seperti malaikat, langsung binasa. Begitu berdosa langsung binasa. Saudara, kita tidak punya kesempatan untuk diperbaiki. Tetapi Tuhan masih memberikan kita kemurahan. Amin. Haleluya. Masih diberi kemurahan. Kadang kita tidak taat, Tuhan masih beri kesempatan. Tapi ingat, kemurahan Tuhan itu bagi orang yang menghargai kemurahan. Tapi bagi orang yang tidak menghargai kemurahan, Tuhan akan tampil dengan kekerasannya. Dikatakan kemurahan itu bagi orang yang menghargai kemurahan. Tapi bagi orang yang jatuh, bukan kemurahan, tapi kekerasan Tuhan. Itu nanti saudara lihat dalam Roma pasal 11. Saya kutip bahwasanya selagi Tuhan masih memberikan kita Injil, firman, dalam kemurahannya, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk diperbaiki, untuk dipulihkan, untuk ditolong, untuk bertumbuh, untuk mengalami keubahan. Jangan sampai kita menganggap sepi kasih karunia Tuhan.
Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau bagaikan menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dan Tuhan akan membalas kepada setiap orang seturut dengan perbuatannya. Terus ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun, bukan hanya berbuat baik, tetapi dengan tekun. Ya, berarti continue, terus menerus. Ya. Bukan temporer, bukan sekarang baik, besok sudah bandit lagi. Tetapi yang tekun berbuat baik. Ingat kata tekun. Berarti continue, terus menerus. Terus dalam perbuatan-perbuatan baik. Terus mencari kemuliaan surgawi. Bukan kemuliaan dunia, bukan penghormatan dunia, tetapi kemuliaan surgawi. Kehormatan yang kekal. Amin. Ya. Bukan kemuliaan dari dunia, bukan penghargaan manusia, tetapi mencari kemuliaan surgawi, kehormatan yang kekal, dan ketidakbinasaan. Tekun dalam semua ini, maka Tuhan akan menganugerahkan hidup yang kekal. Jangan mimpi hidup kekal tetapi tetap hidup dalam dosa. Ingin masuk surga tetapi tidak mengalami keubahan. Sebaliknya, dalam ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Murka dan geram Allah akan ditumpahkan kepada orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Hanya mencari kesenangan diri sendiri, gak mau tahu dengan orang, gak peduli dengan keselamatan orang lain. Ya sudah, gak mau tahu ya, dengan keadaan orang lain, gak mau tahu dengan keadaan jiwa-jiwa. Yang penting hidupnya senang, semua kebutuhannya terpenuhi. Ya, ini yang menjadi bagiannya nanti adalah murka dan geram Allah. Terus, yang tidak taat kepada kebenaran, tidak taat kepada kebenaran, terus melainkan taat kepada kelaliman. terus penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. ini bagiannya. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, penderitaan dan kesesakan. Terus Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Baik orang Yahudi, umat pilihan Tuhan, maupun di luar Yahudi. Terus tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Bagi Tuhan sama, baik orang Yahudi maupun di luar Yahudi. Sama. Adakah kita menanggapi pertobatan itu? Adakah kita menghargai kemurahan Tuhan atau tidak? Orang Yahudi pun kalau tidak menghargai kemurahan Tuhan, mereka juga binasa. Kita pun kalau tidak menghargai kemurahan Tuhan, toh juga akan binasa. Maka dalam kitab Roma ini Rasul Paulus berusaha untuk menekankan dan mengingatkan orang Israel atau orang Yahudi supaya mereka juga jangan berbangga-bangga karena mereka menerima hukum Taurat. Jangan sombong karena menerima hukum Taurat. Jangan sombong karena kita menerima firman. Jangan sombong karena kepada kita dilimpahkan firman. Jangan sombong karena kita menerima Roh Kudus. Jangan sombong karena kita dipercayakan ikut dalam pelayanan. Orang Yahudi pun diingatkan oleh Rasul Paulus, walaupun engkau menerima hukum Taurat, walaupun kita menerima hukum-hukum Allah, kalau kita tidak menghargai kemurahan Tuhan, toh bagian kita adalah sengsara dan murka Allah. Ayat 12 dilanjutkan. Ayat 12.
Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi orang yang tidak menerima hukum Taurat pun, saya dan saudara tidak menerima hukum Taurat. Haleluya. Hukum Taurat itu diberikan kepada orang Israel, orang Yahudi. Kita tidak menerima, tetapi kita pun binasa kalau tidak menghargai kemurahan itu. Orang Israel menerima hukum Taurat, mereka pun akan binasa kalau tidak menghargai kemurahan itu. Setiap orang akan dihakimi. Oleh sebab itu setiap orang wajib meresponi Injil. Amin. Haleluya. Terus 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Maka dalam ayat 13 ini Rasul Paulus berkata kepada orang Yahudi, bukan karena orang yang menerima hukum Taurat itu yang dibenarkan, tetapi yang melakukan. Bukan orang yang menerima firman ini yang dibenarkan, tetapi yang melakukan. Jangan karena kita merasa kita sudah menerima firman dalam kelimpahan. Ya, firman apa? Firman PMA. Puji Tuhan, kalau kita mendapat kemurahan untuk menerima itu. Saya bersyukur. Ya, Tuhan limpahi dengan firman itu. Bersyukur Tuhan berikan pengertian sampai kepada puncak rencana Tuhan. Kerinduan Tuhan yang terdalam sekalipun. Kita bisa mengerti, kita bisa pahami melalui firman-Nya. Pengajaran yang selalu Tuhan limpahkan. Tetapi yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan benarkan itu bukan orang yang menerima firman, tetapi yang melakukan. Sebanyak apapun yang kita terima firman itu, kalau tidak kita lakukan, semua percuma. Toh akan terlempar kepada penghukuman. Terus 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, itulah kita. Tetapi terus oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Tetapi kita melakukan tuntutan firman Allah, hukum Taurat terus. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya, dan mereka hidup olehnya. Terus. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dalam hati mereka terus. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Terus. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Tuhan taruh hukum itu dalam hati kita. Sehingga kita tahu ketika kita benar, ketika kita salah. Sebab ketika kita benar, maka hati kita akan membela kita. Tetapi ketika kita salah, hati kita akan menuduh. Ya. Maka saudara, walaupun saudara tidak hafal Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, saudara tahu saudara sedang berdosa atau tidak. Kenapa? Karena hukum itu Tuhan taruh di hati kita. Itu namanya hukum hati nurani. Ada hukum yang tertulis, itulah hukum Taurat. Untuk kita sekarang ini, itulah Alkitab yang sudah tertulis, perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Tetapi ada hukum yang tidak tertulis, itu namanya hukum hati nurani. Dan itu Tuhan taruh dalam hati kita. Ketika kita bohong, kita tahu kita salah. Kenapa? Karena hati kita akan menuduh. Ya, akan menuduh. Ketika kita menipu orang lain, kita tahu kita salah. Ya. Walaupun kita berkata, aku betul, aku jujur. Tetapi di hati kita ada hukum yang akan menuduh. Ketika kita difitnah, ketika kita dipersalahkan oleh banyak orang, kita tahu kita benar. Kenapa? Karena di hati kita
ada hukum yang akan membela kita. Hati kita akan berkata, kau benar, walau semua mempersalahkanmu. Yesus dipersalahkan oleh orang Yahudi. Yesus dipersalahkan oleh para imam-imam, termasuk imam kepala. Dia diadili oleh Pilatus. Pilatus berkata dia tidak bersalah. Dalam hatinya ada hukum hati nurani yang membela, walaupun dipersalahkan oleh banyak orang. Di setiap kita ada hukum yang Tuhan taruh di hati. Namanya hukum hati nurani. Jadi kita tahu ketika kita benar, kita tahu ketika kita salah. Mulut kita bisa membela, tapi hati kita menuduh saat kita salah. Ya, saat kita salah. Ketika kita benar, kita boleh saja berkata, ya aku yang salah, walau kita benar. Tapi hati kita membela, sesungguhnya kau benar. Haleluya. Haleluya. Bisa ditangkap? Amin. Ya. Saudara, jadi Tuhan memberikan Injil kepada kita untuk direspon. Tuhan memberikan hukum-hukum kepada kita untuk diresponi. Apakah hukum yang tertulis, apakah hukum yang Tuhan taruh dalam hati nurani kita? Tuhan berikan hukum itu untuk diresponi. Sebab setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan menurut perbuatannya masing-masing. Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, karena segala bangsa akan dihakimi. Injil itu harus diresponi oleh tiap-tiap orang, karena kita akan dihakimi seorang demi seorang, seturut dengan perbuatan kita. Dan ingat, ketika Tuhan datang yang pertama kali sebagai juru selamat ke dunia ini, dia datang dalam kerendahan hatinya. Dia dihinakan, dia direndahkan. Tetapi dia tidak berbuat ataupun membalas dengan penghukuman. Dia ditangkap, dia disalibkan. Dengan segala kerendahan hati dia rela mengalami semua. Tapi berbeda dengan kedatangannya kedua kali. Kedatangannya yang kedua kali bukan untuk menyelamatkan. Dia akan datang dalam kemuliaannya untuk menghakimi setiap orang. Maka tadi dikatakan dalam Matius pasal 25 dalam ayat 31. Dia akan datang bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Dan dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Ya, sebagai raja yang akan menghakimi semua orang dan menjatuhkan penghukuman kepada tiap-tiap orang seturut dengan perbuatannya. Tadi kepada yang di sebelah kanan, kepada domba-domba itu dikatakan dalam ayat 34. Apa kata raja itu? Ayat 34. Demikian. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terus terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Ya. Orang yang diberkati oleh Bapa. Yang di sebelah kanan itu adalah domba-domba yang diberkati. Yang diberkati. Nah, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-37, ya, dalam ayatnya yang ke-37, demikian. Ya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, ya, orang-orang benar itu. Berarti domba-domba itu adalah orang-orang benar. Jemaat yang benar, gereja yang benar, ya, yang Tuhan tempatkan tadi di sebelah kanan, digambarkan seperti domba-domba.
orang-orang yang diberkati oleh Bapa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar. Kalau tadi pagi saya sampaikan dalam ibadah pertama, orang-orang benar tetapi merasa belum benar, itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak benar tetapi merasa dirinya benar. Kalau dalam ayat 41 yang di sebelah kirinya itu, kambing-kambing itu, mereka merasa dirinya benar. Padahal dalam pandangan Tuhan, mereka adalah orang-orang jahat. Coba ayat 41 supaya kita lihat perbandingannya dulu. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Enyahlah. Kenapa mereka dienyahkan oleh Tuhan? Kenapa mereka ada dalam kutuk? Kalau dilanjutkan ayat 42, ketika aku lapar engkau tidak beri makan, ketika aku haus engkau tidak beri aku minum, ketika aku telanjang engkau tidak berikan aku pakaian, ketika aku orang asing engkau tidak menyambut aku. Maka mereka menjawab, kapan itu Tuhan? Apa yang tidak engkau lakukan kepada salah satu orang yang paling hina ini, berarti engkau tidak melakukannya kepada aku, firman Tuhan. Kalau kita baca ini dengan teliti, kita pahami dengan baik. Orang-orang yang tidak benar, tetapi merasa dirinya benar. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi tidak ada hubungan dengan sesama. Mereka masih membangun hubungan yang vertikal, tetapi tidak ada hubungan yang horizontal. Mereka membangun persekutuan dengan Tuhan, tetapi tidak ada pelayanan terhadap sesama. Tidak peduli satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, walaupun hubungan kita dengan begitu mantap kepada Tuhan, tetapi tidak ada kepedulian terhadap yang lain, itu sama dengan kemunafikan. Dalam Matius 23, Yesus mencela orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa sampai dicela? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka hanya memperhatikan hubungan yang vertikal terhadap Tuhan. Mereka berdoa, mereka menyelidiki kitab-kitab suci. Ahli Taurat itu ahli dalam menyelidiki kitab suci. Ahli Taurat. Golongan Farisi, orang-orang Farisi ini orang-orang khusus yang mengkhususkan diri, menganggap dirinya lebih benar, menganggap dirinya lebih kudus daripada yang lain. Jadi mereka membangun dan memperhatikan hubungan yang vertikal terhadap Tuhan, tetapi tidak memperhatikan hubungan yang horizontal dengan sesama. Vertikal dengan horizontal harus sejalan. Haleluya. Yang menggambarkan salib. Yang vertikal, hubungan dengan Tuhan. Baik pujian, penyembahan, doa kita, ibadah kita, pelayanan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Ini yang vertikal. Tetapi yang horizontal, pelayanan dengan sesama. Bagaimana kepedulian kita dengan yang lain? Bagaimana pelayanan kita terhadap yang lain? Bagaimana kerelaan kita berkorban demi yang lain? Bagaimana hati kita menjangkau yang lain, menyelamatkan yang lain? Ini hubungan yang horizontal. Maka dua hukum ini adalah hukum yang utama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
engkau tidak memiliki korban-korban, tidak memiliki ibadah, tetapi dihukum oleh Tuhan. Oleh karena tidak punya kepedulian dengan yang lain. Dalam Mazmur 50 dalam ayatnya yang ke-8. Mazmur 50 ayat 8. Firman Tuhan berkata, aku menghukum engkau bukan karena tidak ada korbanmu, bukan karena tidak ada ibadahmu, ya, tetapi karena tidak punya kepedulian terhadap jiwa-jiwa, terhadap orang lain. Tidak punya kepedulian untuk menyelamatkan yang lain. Mazmur 50 coba ayat 8. Mazmur 50 ayat 8. Ya. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Ya, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Ya, korban sembelihannya tetap ada. Ibadahnya tetap ada. Iya. Bayangkan saudara, tetap memiliki ibadah, tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, tetapi dihukum. Tadi dalam Matius pasal 25 itu dikatakan, enyahlah engkau orang-orang yang terkutuk. Bukan tidak ada hubungan dengan Tuhan, tetapi tidak punya kepedulian dengan yang lain. Maka dikatakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Masih tetap. Ibadahnya masih tetap jalan. Iya, doa masih tetap jalan. Iya. Pujian penyembahan masih terus aktif. Pelayanan masih tetap jalan. Tetapi tidak punya kepedulian dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan berkata, aku menghukum engkau. Bukan karena tidak punya korban, bukan karena tidak beribadah. Kalau kita dihukum karena tidak beribadah, wajar-wajar saja. Tetapi persoalannya, dihukum sekalipun masih tetap ada korban-korbannya ataupun ibadahnya. Kenapa dihukum? Sebab tidak punya kepedulian dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Bisa ditangkap? Ya. Tetapi yang di sebelah kiri itu tadi mereka memberikan dalih alasan. Pada waktu kapan Tuhan? Saat kapan Tuhan? Kami tidak peduli. Saat kapan Tuhan? Kami melihat engkau lapar, haus, telanjang sebagai orang asing di penjara. Kami tidak melawat engkau. Kembali, tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya di dalam hati kita Tuhan sudah menaruh hukum. Dan kita tahu kapan kita salah, kapan kita benar. Kita tidak bisa memberikan dalih alasan. Dalam Amsal pasal 24, Amsal 24, coba dari ayat 11-nya. Ayat 11. Demikian Amsal 24 ayat 11. Iya. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Iya, Selamatkan. Tuhan berkata, bebaskan mereka yang diangkut untuk bebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Iya. Saudara, ini tugas yang Tuhan beri. Kalau dalam kitab Amsal ini dikatakan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan mereka yang sedang berjalan menuju ke neraka, kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Terus selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Selamatkan mereka, selamatkan mereka. Tetapi dalam ayat berikutnya mereka memberikan alasan, mereka memberikan dalih. Ya, nanti dipersiapkan terjemahan bahasa sehari-hari ataupun juga firman Allah yang hidup. Terus ayat 12. Kalau engkau berkata, ya, sungguh kami tidak tahu hal itu. Kami nggak tahu hal itu. Ya. Tuhan berkata, selamatkan mereka, bebaskan mereka.
Selamatkan jiwa-jiwa, jangkau jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa. Mereka yang ragu-ragu, rampas mereka bagaikan menarik mereka dari api. Kita berkata, kami nggak tahu soal itu. Sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan kusta, bebaskan orang yang terikat, jangkau orang-orang yang terhilang, cari yang terhilang, bawa kembali yang tersesat. Kita berkata, kami nggak tahu hal itu. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Kita tidak boleh berdalih. Haleluya. Haleluya. Coba bahasa sehari-hari. Ayat 11 ya. Jangan ragu-ragu membebaskan orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Selamatkanlah orang yang sedang digiring ke tempat penggantungan. Ini menunjukkan kepada orang-orang di luar Tuhan yang harus diselamatkan, yang harus dimenangkan. Sebab kalau mereka tidak dimenangkan, mereka sedang mengarah kepada kebinasaan, penghukuman, neraka yang kekal. Tetapi apa alasannya? Ayat 12. Boleh saja kau berkata, itu bukan urusanku. Itu bukan urusanku. Yang penting urusanku, aku berdoa, aku beribadah, aku mengembalikan milik Tuhan, aku tampil di mimbar. Aku kan bukan penginjil, aku penyanyi. Aku bukan penginjil, aku pemain musik. Terus apa kata Tuhan? Tetapi Allah mengawasi engkau. Ia mengetahui dan mengadili pikiranmu. Ia membalas manusia menurut perbuatannya. Ia membalas manusia menurut perbuatannya. Maka nanti ketika penghakiman, ketika aku lapar engkau tidak beri makan, ketika aku haus engkau tidak beri aku minum, ketika aku dikurung dalam penjara engkau tidak mengunjungi aku, ketika aku telanjang engkau tidak beri pakaian, ketika aku orang asing engkau tidak menyambut aku. Saudara yang terkasih, jangan memberi alasan. Tetapi seharusnya kita selalu menyelidik diri kita. Sekalipun kita sudah benar dalam pandangan Tuhan, tetapi harus tetap merasa belum benar, belum berbuat, sehingga kita rindu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Haleluya. Terjemahan firman Allah hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian, selamatkanlah orang-orang yang dijatuhi hukuman mati secara tidak adil. Jangan diam saja dan membiarkan mereka mati. Terus. Jangan coba mengelak dengan alasan bahwa engkau tidak tahu menahu. Karena Allah yang mengenal semua hati, mengenal hatimu. Ia tahu bahwa engkau tahu, dan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan tahu. Kalaupun kita itu memang betul-betul tahu, itu tugas kita. Haleluya. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, kita memberi alasan. Sekarang mungkin belum, tapi nanti ketika hari penghakiman itu, setiap orang akan dihakimi seturut dengan perbuatannya. Kita tidak boleh mengelak. Tidak ada alasan bagi kita untuk berdalih. Maka nanti akan ditolak. Sama seperti Amon dan Moab. Amon dan Moab itu ditolak oleh Tuhan menjadi jemaat. Tidak boleh menjadi jemaat sampai selama-lamanya. Apa dasarnya? Kenapa Amon dan Moab itu tidak boleh menjadi jemaat Tuhan sampai selama-lamanya? Coba apa tidak sakit kalau Pak Siregar ini nggak boleh jadi jemaat sampai selama-lamanya?
sampai Tuhan datang. Ya. Syukur Pak Siregar ini masih bertekun. Haleluya. Haleluya. Tapi Amun dan Moab itu ditolak oleh Tuhan menjadi jemaat. Mungkin dalam pemikiran kita, karena Amun dan Moab itu lahir dari perzinahan antara Lot dan putrinya. Ya. Tetapi bukan hanya itu saja dasarnya. Bukan hanya itu saja. Ketika bangsa Israel lewat melalui padang gurun, melalui wilayahnya Amun dan Moab, pada waktu itu bangsa Israel dalam keadaan lapar dan haus, lelah, letih. Tetapi orang Amun dan Moab tidak menyambutnya. Oleh sebab mereka tidak menyambutnya dengan roti, dengan air, maka Tuhan menetapkan sampai selama-lamanya Amun dan Moab tidak layak menjadi jemaat. Karena tidak ada kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada kepedulian terhadap orang-orang yang haus, lapar akan firman Tuhan. Maka ditetapkan Tuhan tidak layak menjadi jemaat. Keluaran 23, saya kutip sedikit lagi. Dari ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang keempat. Demikian. Iya. Keluaran 23 Iya, coba ulang. Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amun atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Janganlah masuk menjadi jemaat Tuhan. Ya, seorang Amun dan Moab janganlah masuk menjadi jemaat Tuhan. Terus bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya. Kenapa? Apa yang menjadi alasannya terus? Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Terus. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Justru mereka mengupah Bileam supaya mengutuki engkau. Tapi dikatakan tadi bahwasanya mereka tidak layak menjadi jemaat. Karena ketika bangsa Israel dalam perjalanan itu, mereka lapar, haus, mereka lelah, letih. Tetapi tidak disambut oleh orang Amun dan Moab dengan roti dan air. Sehingga Amun dan Moab tidak layak menjadi jemaat sampai kepada generasi ke-10, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, taruh hati yang peduli akan jiwa-jiwa dalam hati. Minta hati yang peduli akan jiwa-jiwa dalam hati. Dimulai kepedulian kita dengan orang-orang terdekat kita, baik keluarga kita, istri anak-anak kita, suami anak-anak kita, orang-orang terdekat, teman-teman kita, bahkan siapa saja, sampai kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan taruh hati yang peduli akan jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai kita merasa jemaat, tetapi di pandangan Tuhan tidak layak jemaat, seperti Amun dan Moab. Karena tidak menyambutnya dengan roti dan air. Itu bicara tentang firman. Karena kita tidak membagi firman Tuhan kepada yang lain, tidak bersaksi kepada yang lain, tidak menjangkau yang lain untuk diselamatkan bagi Tuhan. Sore hari yang indah ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat, Dia yang akan datang bersama dengan para malaikat-malaikatnya akan memisahkan
setiap orang. Dan dia juga akan menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya dan memberikan bagian bagi tiap-tiap orang apa yang layak menjadi bagiannya. Hidup kekalkah atau kesengsaraan untuk selama-lamanya. Saya batasi firman Tuhan sampai di sini pada sore. Kita mohon kemurahan Tuhan kiranya menolong kita. Mungkin kita sudah membangun hubungan yang vertikal dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, ibadah kita, pelayanan kita, persekutuan kita. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Miliki hati yang peduli akan jiwa-jiwa. Jangan seperti Amun dan Moab, tidak punya hati untuk menyambut orang-orang yang lapar, haus, letih dan lesu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi ya Tuhan. Hati yang peduli akan jiwa-jiwa dalam gelap dan